pidana pencucian uang, Yenti Garnasi, dan juga PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Pak Ali, bagaimana menjelaskan atau mungkin sebagai penyidikan awal dari KPK, kenapa kemudian ada yang disebut dengan bank garansi dalam kasus tersebut? Ya, Mbak Betty. Jadi sebelum ke sana juga ya, benar apa yang dikatakan tadi yang disampaikan oleh Bu Yenti. Tentu kami nanti akan terus melakukan pendalaman ya, bagaimana kemudian yang melatar belakangi sehingga muncul dari adanya bank garansi ini, begitu ya. Tetapi ingin juga kami sampaikan juga ya, Mbak Betty, terkait ini tentu bahwa merujuk pada pernyataan dari Pak Irjen kemarin di beberapa media bahwa ada niat baik dari pihak AKP agar ada pemasukan kepada kas negara. Tetapi tentu niat baik ini juga harus dibarengi dengan aturan yang ada gitu. Pungutan, sekali lagi pungutan oleh kementerian gitu, tentu harus ada aturan yang ada. Jika kemudian itu tidak ada, maka saya tidak ingin katakan bahwa ini pungutan liar ya, tetapi faktanya adalah tidak ada aturan yang mengatur itu gitu. Yang kedua, tentu kalau kita berbicara PNBP harus ada hitungan yang pasti. Berapa kemudian para eksportir yang telah melakukan ekspor. Jadi ini pelaksanaan ekspornya sudah dilakukan, Pak Teguh. Sudah dilakukan pelaksanaan ekspornya, tetapi kemudian kalau kemudian kita mengikuti versi dari KKP, ada perhitungan PNBP yang belum selesai. Ini kan saya kira ada banyak potensi di sana kalau kemudian belum dihitung PNBP-nya, tetapi sudah melakukan penyetoran dalam bentuk bank garansi yang diterima oleh pihak KKP, sekalipun yang menerima adalah tadi Kepala Balai Karantina di Jakarta 1 Soekarno-Hatta, tetapi tentu atas perintah dari Menteri EP, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tentu menjadi dasar, sekali lagi benar yang disampaikan oleh Bu Yenti, ketika mengambil pungutan tadi itu ada dasar yang pasti. Ada peraturan pemerintah, pasal nomor 75 tahun 2015, benar bahwa ada PNBP yang bisa diambil pungutan oleh pihak KKP. Tapi pertanyaan saya adalah apakah itu bisa digunakan untuk mengatur pungutan untuk ekspor lobster? Saya kira tidak, gitu. Karena memang tidak ada aturan itu, gitu. Tetapi kemudian yang menarik justru kenapa dibuat bank garansi yang kemudian itu ada potensi bagian dari konstruksi besar perkara ini. Kalau kita merujuk kepada PT ATK ya, yang kemudian ternyata fakta-fakta yang ada dari proses persidangan pun sudah ada, saya kira itu kemudian di sana ada pihak-pihak yang sangat banyak berkepentingan terhadap PT ATK. Bahkan kemudian ada kepentingan dari Menteri EP itu sendiri yang masuk, orang-orang yang menjadi pengurus PT ATK, di mana seluruh para eksportir, tanda kutip, diwajibkan untuk mengirim ekspor tadi melalui satu perusahaan ini. Dan harganya pun sudah sangat jauh berbeda, begitu. Katakanlah ada markup tadi itu. Dan kemudian hasil dari selisih harga ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kepentingan pribadi, gitu. Nah, yang saat ini akhirnya kemudian kami juga sudah melakukan penyitaan, tidak hanya uang 52,3 miliar, ada aset 37,6 miliar dari berbagai macam, baik itu barang mewah, kemudian ada rumah, ada perhiasan, ada mobil, dan lain-lain. Nilainya 37,6 miliar dari uang-uang yang terkumpul dari para eksportir. Nah, ini rangkaian ini harus ditarik garis lurus bahwa kemudian bank garansi ini pun kami menduga ini adalah bagian dari satu tadi rangkaian besar dari perizinan, kemudian pengiriman yang satu pintu melalui PT ATK, kemudian ada bank garansi yang dikumpulkan oleh para eksportir atas perintah dari Menteri Kelautan, begitu. Nah, ya, oleh karena itu tentu pembuktian terkait dengan ini sesungguhnya nanti akan kami buktikan di depan proses pengadilan di Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi. Tetapi tidaknya dari bukti-bukti awal yang telah kami miliki ini, baik itu keterangan saksi, dokumen maupun petunjuk-petunjuk, bahwa ini ada keterkaitan satu bagian konstruksi yang utuh dari proses perizinan, pengiriman, sampai kemudian ada bank garansi yang sejauh ini juga akhirnya tidak jelas posisi dari uang 52,3 miliar tersebut. Sekali lagi, saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah pungutan liar, Pak Peti, tapi faktanya tidak ada aturan yang mengharuskan kemudian para ekspor ini menyetorkan bank garansi yang akhirnya kemudian disita oleh tim penyidik KPK. Pak Ali,
Ya, Bagaimana kemudian dengan penjelasan terkait dengan 40 eksportir? Sejauh ini penyidikan dari KPK apakah sudah mengetahui siapa saja yang kemudian memberikan uang atau masuk dalam 52 miliar ini? iya, tentu berikutnya akan dikonfirmasi ya kepada para saksi termasuk para eksportir yang telah menyetorkan bank garansi. Setidaknya sudah ada satu yang kemudian sekarang dalam proses persidangan yang didakwa sebagai pemberi suap. Dan kemudian nanti kita lihat di persidangan yang sekarang masih berjalan. Tetapi fakta-fakta yang sudah kami dapatkan dalam proses persidangan itu memang benar mengarah kepada kemudian ada satu bagian yang itu keharusan para eksportir ini dengan sadar kemudian dan tahu untuk mendapatkan izin ekspor itu salah satunya adalah melalui satu perusahaan ATK dan kemudian menyebabkan bank garansi yang kemudian uang itu terkumpul di Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi begitu. Oke, baik. Bu Yenti, mendengar penjelasan dari Pak Ali terkait dengan proses penyidikan dari KPK sejauh ini sudah sampai di mana, kemudian juga terkait tadi ada soal 40 eksportir yang juga sempat Anda sebutkan atau singgung tadi di awal, kemudian juga terkait dengan kenapa sampai ada bank garansi di dalam proses penyidikan tersebut. Bagaimana kemudian pandangan Anda, Bu Yenti, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh KPK, kemudian mungkin ada hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan di dalam kasus ini? Ya betul, tadi pertanyaan yang terakhir bagus sekali, apa yang benar-benar harus diperhatikan. Memang kita kan sedang ada sedang ditelusuri ya, dan ini sesuatu yang baru bahwa ternyata, dan saya juga nggak tahu kok tiba-tiba setelah beberapa waktu yang lalu menyita yang lain tiba-tiba muncul pengembangan menyita 52 miliar sekian itu. Jadi ini juga saya bertanya ke Pak Ali, kenapa sih harus disita Pak? Kenapa tidak biar aja tetap di bank tersebut tetapi di freeze, di freeze ya? Saya melihat kok nggak bagus juga ya membawa 52 miliar secara physically gitu ya. Maksudnya apa ya? Saya nggak tahu juga. Memang untuk apa? Untuk pemberitaan ya bagus, tetapi untuk safety itu saya berpikir bahwa sekarang ini dengan adanya penyitaan yang lebih modern itu sebetulnya tidak perlu dipindah-pindahkan kalau ada sejumlah uang yang bisa ditagihkan di bank. Kalau ini kan begitu ya, uang yang disetor mereka yang nanti bisa ditagihkan kepada dalam hal ini negara. Kalau nanti terbukti adalah melalui KPK, tapi sebetulnya bisa jadi nanti saja kalau dirampas baru dengan perintah pengadilan itu dicairkan kembali ke negara. Itu juga satu pemikiran Pak Ali supaya tidak terlalu take time dan terlalu repot gitu ya memindah-mindahkan untuk apa? Apakah ini juga bentuk ketidakpercayaan kepada bank? Kalau itu tetap di bank itu saja, tetapi penguasaannya adalah penguasaan penyidik, nanti pindah penguasaan penuntut umum, kemudian hakim gitu. Itu juga mungkin satu pemikiran sebaiknya begitu. Kalau TPPU sama sekali tidak boleh dipindahkan dari bank-bank itu, sudah ada aturannya dengan sangat jelas. Nah yang paling penting juga PPATK dan OJK itu harus mengembangkan know your customers-nya. Jadi siapa yang akan bikin bank garansi seperti ini? Kalau seandainya nanti ini terbukti bahwa itu modus gitu ya. Saya membayangkan kalau itu modus ngapain juga. Dalam hal ini kalau memang aturan-aturannya tidak memungkinkan ada policy, peraturan menteri yang ada bank garantinya, yang merupakan BNPB. BNPB yang mana? BNPB itu hanya empat hal yang sudah sangat diketahui peraturan Undang-Undang nomor tahun 2018 itu kan sudah ada, hanya itu saja, sumber daya alam, pelayanan publik, kemudian dua hal lagi itu kan sudah mesti didalami oleh KPK. Nanti kita harus lihat juga bagaimana perusahaan ekspedisinya ya Pak Ali, perusahaan ekspedisinya itu bagaimana, adakah markup sehingga nanti menunjukkan apakah memang dalam bank garansi sebenarnya kan tidak setinggi itu. Apakah pantas 50 sekian miliar untuk berapa perusahaan eksportir ini? Karena itu nanti sebetulnya nanti harus didalami ketika awalnya membuat perjanjian adanya bank garansi dengan para eksportir itu, apakah ini nanti memang betul akan BNPB dan akan kembali ke negara sebagai penerimaan bukan pajak, ataukah memang itu nanti untuk mereka ini untuk menteri dan sebagainya. Jadi hal-hal ini yang harus didalami, karena kalau ini sampai menjadi modus, berarti memang kita harus bersama-sama mengamankan semua lembaga-lembaga keuangan jangan sampai
digunakan sebagai sarana untuk mempermudah, untuk menciptakan modus-modus baru sehingga mereka lebih aman ketika nanti mereka menerima bagiannya dari korupsi ini. Ini hanya sebagian kecil aja dari mungkin dari eksportir yang lain gitu. Belum lagi kan apakah eksportir ini memang semua ini melawan hukum, dalam artian tidak menggunakan proses-proses tender yang baik. Karena apa? Kenapa kok hanya melalui bandara-bandara itu, karantina itu. Nah, ini penting juga. Jadi tugasnya banyak sekali, ekspedisi perusahaannya juga harus dilihat, kemudian perusahaan eksportirnya itu juga, itu apakah memang langsung ataukah memang ada anak perusahaan lain. Jadi hal-hal seperti ini mungkin dalam konteks akademik sini mungkin sudah merupakan sebagai sophisticated crimes, ataukah karena sophisticated dalam artian rumit ya, dalam artian modus yang rumit, modus yang sedemikian rupa, sehingga inikah jawabannya dari KPK, sehingga baru sekarang KPK mengetahui bahwa ternyata ada bank guarantee yang sejumlahnya 50 miliar lebih itu. Kemudian dari itu kita akan lihat juga dari jumlah itu tadi yang saya tanyakan kepada KPK, bukankah lebih gampang kalau itu di freeze aja, dibekukan saja di sana. Tetapi Bu Yenti, kita berikan kesempatan kepada Pak Ali. Waktu kita terbatas, Bu Yenti. Penjelasan secara pencegahan ini butuh ditunjukkan gitu bahwa uang 52 miliar gitu. Pak Ali tolong. Pak Ali, silakan saya berikan kesempatan untuk menjawab atau mungkin menjelaskan kenapa kemudian uang tersebut harus disita, bukannya malah ditaruh saja gitu atau disimpan saja di bank tersebut. Baik Mbak Betty. Terima kasih Mbak Yenti. Jadi Bu Yenti, jadi begini, saya kira ini sekali lagi bahwa ini adalah tadi bank garansi dari 40 lebih perusahaan yang kemudian dalam penguasaan Kepala Balai Karantina 1 Jakarta. Oleh karena itu tentu yang diperlukan atau yang dibutuhkan dalam proses penyidikan ini adalah ada sejumlah uang dalam bentuk tunai yang menjadi barang bukti di dalam perkara ini dari hasil satu rangkaian tadi sekali lagi dari mulai perizinan sampai kemudian modus pengiriman di dalam proses ekspor tadi, dan sampai kemudian ada penyetoran bank garansi istilahnya tadi itu ya. Oleh karena itu kemudian dari bank garansi yang dalam penguasaan dari Kepala Balai Karantina tadi itu dicairkan dalam bentuk cash sebagai barang bukti dalam perkara ini yang akan dikonfirmasi. Tentu secara dokumen juga sudah dilakukan penyitaan ya. Kalau kemudian dilakukan pembekuan misalnya, ini hanya persoalan teknis sesungguhnya. Kalau kemudian ke depan akan lebih memudahkan di dalam proses eksekusi misalnya gitu. Nah, kemudian yang penting justru saya ingin sampaikan bahwa dugaan kuat para eksportir ini ketika mendapatkan izin ini ada suap di dalamnya. Satu perkara yang sedang disidangkan sekali lagi atas nama terdakwa Pak Suharji itu adalah salah satu contoh kemudian kenapa ketika dia ingin mendapatkan izin ekspor tadi dengan memberikan sejumlah uang gitu. Kalau kemudian di dalam proses pemberian izin lebih dari 40 perusahaan tersebut melalui mekanisme dan proses-proses yang sesuai dengan aturan yang ada, tentu tidak perlu kemudian ada pemberian sejumlah uang kepada kementerian menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini saya kira beberapa fakta yang akan terus didalami lebih lanjut sebagai satu rangkaian yang pada ujungnya ada ditemukan ada penyetoran bank garansi tadi kepada Kepala Balai Karantina. Begitu Mbak Devi. Baik Pak Ali. Bu Yenti, terakhir saya minta closing statement dari Anda, apa yang kemudian harus dilakukan ke depannya, kemudian siapa saja mungkin yang harus diperiksa, mungkin ada masukan dari Anda sendiri Bu Yenti? Bu Yenti, suaranya mungkin masih di mute. Ya sorry, maaf. Silakan Bu Yenti, waktu kita terbatas, singkat saja Bu. Ya,
ini kan karena apa? Karena sesuatu yang baru ya, sehingga juga baru. Kenapa baru diketahui oleh KPK? Ini kan mungkin awalnya tidak ketahuan. Ini kan menjadi satu pelajaran bagi kita, bagi penegak hukum. Apakah walaupun sudah di apa mereka mengatakan bahwa nanti kita lihat pengadilan, oke, bayar aja pengadilan. Tetapi kan KPK harus bekerja betul bahwa apakah ini bentuk suap sebelumnya ya Pak, kan suap yang bentuknya adalah nanti dicairkannya gitu ya supaya tidak ketahuan, ataukah memang ada dasar hukum sehingga mereka boleh bikin bank guarantee oleh kementerian. Yang perlu diperiksa adalah ya pasti perusahaan-perusahaan eksportir itu harus diperiksa semua, termasuk yang terafiliasinya. Jangan hanya di situ, karena tahun 2018 kita sudah ada Perpres tentang beneficial ownership ya Pak Ali Fikri, itu juga tolong dimanfaatkan gitu. Jangan sampai nanti hanya perusahaan itu, tetapi sebetulnya perusahaan itu namanya siapa, tetapi pemilik sesungguhnya adalah bukan itu. Baik. Jadi semua itu, kenapa banyak peraturan-peraturan itu untuk mengejar modus-modus yang dikembangkan oleh mereka yang kadang-kadang memang tidak terkirakan percepatan modus-modus itu. Kemudian perbankannya juga harus diperiksa, ya. Kemudian pengawas perbankan, OJK coba ditanyakan, bagaimana ini menghadapi misalnya bank menjadi sarana modus untuk korupsi. Jadi semuanya ya Pak. Kalau berkaitan dengan di kementerian, kementerian ya kita lihat saja gitu. Baik, kami sudah dapat poinnya, ada sejumlah pihak seperti itu yang kemudian menjadi masukan Anda yang harus diperiksa oleh KPK. Terima kasih Bu Yenti dan juga Pak Ali sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Sehat selalu Bu Yenti dan juga Pak Ali. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa Good Morning Jakarta akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.